YouTube channel Ngobras. Balik lagi sama Ngobras, ngobrol santai with Ayu. Nah, oke teman-teman, kali ini aku mau share ke kalian sedikit tentang pengalaman aku, dan banyak banget yang request sama aku dan DM di Instagram, gimana sih tahap seleksi wawancara kerja Bank BRI. Nah, jadi seleksi wawancara ini akan aku share berdasarkan pengalaman aku ya teman-teman, dan udah aku ringkas di dalam buku catatan aku apa aja sih wawancaranya dan apa aja yang perlu kalian persiapkan untuk menghadapi wawancara kerja Bank BRI ya. Nah, seperti biasanya dan seperti kita wawancara kerja dimanapun, yang pertama ya, dicatat ya. Yang pertama adalah sesi perkenalan. Yaps, betul sekali. Jadi pada tahap perkenalan ini sangat penting banget buat teman-teman persiapkan. Nggak boleh asal-asalan, atau apalagi kalau kita grogi. Padahal perkenalan itu adalah sesi termudah karena kita hanya memperkenalkan diri kita tanpa harus kita hafalan bla 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 bla. Tapi kita harus mempersiapkannya. Kalau enggak, kita bisa grogi dan kita hilang semua deh. Apalagi ada beberapa pewawancara, mungkin ada 3 atau ada 2. Dan waktu aku ya itu ada 3 pewawancara. Jadi kita harus mempersiapkan ya. Yang perlu dipersiapkan adalah apa aja sih yang kita masukin dalam konten perkenalan. Nah, yang pertama jelas ya, kita sebutin identitas kita, nama kita, terus usia kita, alamat tempat tinggal kita, dan kita deskripsikan tentang diri kita sedikit aja, jangan panjang lebar, kalau tinggi enggak ya. Contohnya, perkenalkan, nama saya Ayu, saya berusia 23 tahun, asal saya dari kota Purworejo. Saya adalah anak ketiga dari 4 bersaudara. Itu nggak usah ya, itu banyak banget orang-orang yang ngomong kayak gitu, tapi menurut aku itu nggak usah sih. Tapi kalau kalian pengen cantumin ya nggak apa-apa sih, tapi itu kan nggak berpotensi banget gitu loh, nggak berpengaruh banget, jadi langsung aja. Saya adalah lulusan dari universitas apa, jurusan apa, dengan background jurusan saya bisa terjun ke perbankan, seperti itu. Tapi nggak menutup kemungkinan teman-teman, aku pun juga bukan dari dunia manajemen, bisnis, ekonomi, bukan ya. Aku dari dunia pendidikan yang terjun ke bank, tapi ya aku sangkut-sangkutin aja. Contohnya aku dapat basic komunikasi. Nah, basic komunikasi di dalam pendidikan itu kan juga penting untuk menyampaikan kepada nasabah tentang produk-produk yang perusahaan punya. Jadi ya aku sambung-sambungin aja lah gitu. Itu ya yang pertama. Kemudian yang kedua itu tentang background kita sebelumnya. Nah, background kita sebelumnya itu nggak hanya pendidikan aja ya. Contoh alumni mana, sekolahnya di mana, itu juga penting. Tapi yang aku maksud di sini background kita sebelumnya itu, contoh kita pernah ikut organisasi apa sih, kita dapat soft skill apa sih, kita pernah ikut pelatihan apa sih, kita apa namanya, kita omongin, kita keluarin gitu. Contoh, kalian pernah aktif di organisasi HIMA, himpunan mahasiswa, atau kalian ikut BMKM. Nah, dari organisasi itu kan kalian bisa dapat ilmu, entah ilmu komunikasi, entah ilmu bersosialisasi, entah ilmu untuk memimpin, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ini adalah ketertarikan kamu dengan bank. Nah, jadi kita tuh juga ditanya, kamu kenapa, intinya kamu kenapa sih pengen kerja di bank, padahal background kerja atau background pendidikan kamu sebelumnya seperti itu. Nah, jadi buat teman-teman yang background pendidikan dan background kerja sebelumnya itu kan berbeda, kalian harus siapin jawaban terbaiknya ya teman-teman. Intinya jawabannya itu harus ada sangkut pautnya dengan si perusahaan atau perbankan di sini. Kemudian yang keempat ini adalah tentang product knowledge atau tentang produk-produk perusahaan yang kalian lamar. Nah, karena di sini aku ngelamar sebagai
frontliner di BRI, jadi aku udah mempersiapkan sebelumnya, aku udah cari tahu informasi-informasi tentang produk knowledge-nya BRI, seperti simpanannya apa aja, pinjamannya apa aja, programnya apa aja. Jadi sebelumnya kita harus rajin-rajin buat literasi, kita tuh searching kah, atau kita nonton video YouTube, itu juga salah satu literasi ya teman-teman. Jadi ketika kita ditanya nggak bingung, nggak apa, nggak mudeng, nggak tahu, nggak bisa jawab, kan penilaian si pewawancaranya kan minus ke kita kalau kita nggak bisa jawab. Jadi sebisa mungkin kita berusaha untuk bisa ngejawab dengan baik sesuai harapan dari si pewawancara tersebut. Kemudian yang kelima, tunjukin nih kelebihan dari kalian, tapi nggak boleh sombong ya. Menunjukkan kelebihan itu bukan berarti sombong, tapi di sini untuk meyakinkan si pewawancara bahwa kita itu punya kelebihan loh yang bisa berkontribusi buat perusahaan gitu. Kalau aku waktu itu ditanya tentang sales promotion. Jadi gimana sih kalau kamu jadi sales, contoh, ayo coba ngomong kalau jadi sales gimana memasarkan suatu produk gitu. Kebetulan di pekerjaan aku sebelumnya aku juga membantu dalam sales juga, dalam marketing untuk jasa pendidikan seperti itu. Jadi aku praktekin aja seperti itu. Kemudian yang keenam, kalian disuruh praktek jadi frontliner, baik itu customer service maupun teller. Kalian disuruh praktek gimana sih cara melayani nasabah gitu. Pernah nggak kita ke bank gitu? Kalau pernah ke bank, coba berikan contoh gimana sih customer service-nya atau tellernya menyambut nasabah dan memberikan pelayanan kepada nasabah. Jadi kita tuh ditanya, kita juga harus tahu ya, pasti kan kita nggak asing ya, apalagi anak muda sekarang ya, nggak asing sama perbankan. Jadi kita juga sering ke bank, kita lihat mbak-mbak CS-nya, mas-mas CS tellernya, gimana sih cara menyambut nasabah dan sebagainya. Itu sangat penting buat kalian pelajari dan kalian persiapkan sebelumnya. Kalau kalian diundang wawancara tanpa persiapan, aku yakin itu bakalan gelagapan. Yang sudah dipersiapkan aja kadang lupa kan, apalagi yang tidak dipersiapkan itu pasti lupa. Dan waktu aku wawancara dulu, perkenalannya aku pakai bahasa Inggris, meskipun beberapa temenku, karena kita wawancaranya bareng ya, di wawancara awal itu kita wawancaranya bareng banyak orang, kemudian di wawancara tahap akhir baru satu-satu, kita sendiri dengan 2 pewawancara. Kalau yang bareng-bareng ini, aku amati teman-teman aku tuh, dari teman-teman aku yang bareng sama aku nggak ada yang pakai bahasa Inggris. Nah aku di situ memutuskan, emang sih udah aku latih juga di rumah, udah aku apalin, aku pengen ngomong pakai bahasa Inggris, jadi aku hafalin menggunakan bahasa Inggris seperti itu. Mungkin itu juga bisa nambah nilai plus ya, karena kita punya kelebihan dibandingkan teman-teman yang lain gitu teman-teman. So buat kalian yang masih berjuang, buat para jobless, para mencari kerja, para pencari magang dan lain-lainnya, pokoknya tetap semangat ya. Intinya apapun itu kalian harus mempersiapkan dan jangan pernah menyepelekan hal-hal yang kecil. Itu aja ya dari aku, semoga bermanfaat. Tetap subscribe channel aku dan like, semoga video ini bermanfaat dan dukung terus ya. Subscribe, bye bye.